warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Daditama, NPM 1911060049. Mata kuliah Metodologi Penelitian 6 SKP1. Di sini saya akan mempresentasikan proposal yang berjudul Rancang bangun penyiraman otomatis pada tanaman berbasis mikrokontroler Arduino Uno menggunakan sensor kelembapan tanah. Mari kita lanjut. Di bab 1 adalah latar belakang. Alat ini dibuat berfungsi untuk menyiram tanaman secara otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah dan Arduino Uno. Alat ini juga dilengkapi LCD atau disebut dengan Liquid Crystal Display yang dapat menampilkan kondisi tanah apakah lembab atau kering sesuai dengan pembacaan dari sensor kelembapan tanah dalam bentuk nilai pada LCD. Maka jadi alat ini sangat bermanfaat bagi manusia sekarang ini. Karena dengan alat ini manusia tidak perlu menyiram tanaman dengan secara manual setiap harinya. Dengan latar belakang ini, maka akan dirancang sebuah alat penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah, kemudian diproses oleh Arduino Uno dan diinstruksikan kepada LCD untuk menampilkan nilai kelembapan tanah. Rumusan masalah. Poinnya 1, yaitu bagaimana cara membuat alat yang berfungsi untuk mengontrol membaca data daripada sensor kelembapan tanah dan bagaimana kinerja sistem itu merespon. Tujuan yaitu menjadi poin 1, membuat alat penyiraman otomatis serta mengetahui cara kerja sensor kelembapan tanah berbasis mikrokontroler Arduino Uno, kreativitas ide dalam pengontrolan elektronika. Di bab 2 ada dasar teori. Yang pertama, 2.1 pengenalan tanah. Bisa kita lihat gambar berikut. Manfaat tanah bagi kehidupan manusia. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi, karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara dan air sekaligus sebagai penopang akar. Poin kedua, 2.2 sensor kelembapan tanah. Bisa kita lihat gambar dari kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah merupakan sensor yang mampu mendeteksi intensitas air di dalam tanah atau disebut moisture. Kita lanjut, poin ketiga ada 2.3 ada Arduino Uno. Seperti inilah gambarnya Arduino Uno. Arduino Uno adalah mikrokontroler atau pengendali mikro papan tunggal yang bersifat sumber terbuka dan menjadi salah satu proyek open source hardware. Untuk poin keempat, 2.4 ada mikrokontroler Atmega 328P. Seperti inilah gambarnya. Mikrokontroler merupakan suatu terobosan teknologi mikroprosesor dan mikrokomputer yang merupakan teknologi semikonduktor dengan kandungan transistor yang lebih banyak namun hanya memudahkan ruang yang sangat kecil. Untuk poin kelima, 2.5 ada LCD atau disebut dengan Liquid Crystal Display. Beginilah penampakannya. Display elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter ataupun grafik. Untuk poin ke-6, 2.6 ada pengendali atau controller LCD Liquid Crystal Display. Dalam modul LCD atau Liquid Crystal Display terdapat mikrokontroler yang berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter atau LCD. 2.7 bahasa C. Bahasa C adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada software kode Fusion APR. 2.8 pompa air. Peralatan yang digunakan untuk menaikkan cairan dari dataran rendah ke dataran tinggi atau untuk mengalirkan cairan dari daerah bertekanan rendah ke daerah yang bertekanan tinggi, dan juga sebagai penguat laju aliran pada suatu sistem jaringan perpipaan. Beginilah gambarannya dari pompa air. Untuk yang 2.9 ada relay. Relay merupakan komponen elektronika berupa saklar elektronik yang digerakkan oleh arus listrik. Secara prinsip, relay merupakan tuas saklar dengan lilitan kawat pada batang besi atau yang disebut solenoid di dekatnya. Mari coba kita lihat. Di sinilah penampakannya dari relay.
Lanjut untuk ke bab 3 ada metode penelitian. Untuk poin 3.1 perancangan sistem. Sensor GI69 atau bisa dikenal sebagai sensor kelembapan tanah. Sensor ini menghasilkan tegangan output sebesar 3,3 sampai 5 volt untuk range 0 sampai 1024. Sistem output ini kemudian dibaca oleh Arduino Uno sebagai inputan di mana nilai akan berubah-ubah sesuai dengan kadar kelembapan tanah. Bisa kita lihat dengan diagram blok tersebut, yang dimana diagram blok kita dapat menganalisa cara kerja rangkaian dan merancang hardware yang akan dibuat secara umum. Rancangan sistem saklar lampu otomatis ini terbagi atas 3 bagian, yaitu pertama sensor GL69 microcontroller pada Arduino power supply dan relay. Untuk di poin 3.2 ada perancangan rangkaian satu daya. Bisa kita lihat rangkaiannya. Untuk rangkaian ini berfungsi untuk mensuplai tegangan keseluruhan rangkaian yang ada. Rangkaian satu daya atau disebut power supply adaptor ini terdiri dari satu keluaran yaitu 5 volt. Keluaran 5 volt digunakan untuk mensuplai tegangan ke rangkaian microcontroller AVR Atmega 328P sensor kelembapan. (3.3) Rangkaian pada Arduino Pro Mini. Arduino Pro Mini adalah papan pengembangan development board microcontroller yang berbasis chip Atmega 328P dengan bentuk yang sangat mungil dan paling minimalis. Beginilah gambarannya dari Arduino Pro Mini. Mari kita lanjut. Di poin 3.4 ada rangkaian sensor GI69. Moisture probe adalah suatu alat yang terbuat dari materi logam dengan bahan tertentu. Moisture probe yang terbuat dari logam ini digunakan sebagai sensor untuk pengukuran kadar air di dalam tanah. Beginilah gambarannya. Kita lanjut ke poin 3.5 rangkaian relay. Relay adalah suatu peranti yang menggunakan elektromagnet untuk mengoperasikan seperangkat kontak saklar. Untuk di poin 3.6 perancangan rangkaian sistem, bisa kita lihat perancangannya. Pada rangkaian ini di poin 3.6 pin out dari PIR dihubungkan pada pin 7 digital input. Kemudian dari Arduino sendiri akan diteruskan pada relay melalui pin digital output pin 8 yang dihubungkan pada coil terminal relay. Kemudian kompas sendiri akan dihubungkan pada terminal normally close dari relay dan common terminal dicatu 220 volt tegangan AC. Untuk masing-masing perangkat diantaranya Arduino Uno, SEN sensor, IEL69 dan relay yang akan dihubungkan pada VCC dan ground dari catu daya sebesar 5 volt. Untuk poin 3.7 perancangan rangkaian LCD atau disebut liquid crystal display. Bisa kita lihat perancangannya. Untuk rancangan ini pada alat ini display yang digunakan adalah LCD 16x2. Untuk blok ini tidak ada komponen tambahan karena microcontroller dapat memberi data langsung ke LCD. Berikut merupakan gambar rangkaian LCD yang dihubungkan dengan Arduino Uno. Oke, terima kasih. Itu saja yang saya bisa dapat sampaikan. Selebihnya, saya Ari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.